Luar biasa. Terima kasih buat gereja yang sudah mengundang Mongol untuk sharing banyak hal dalam hidup saya. Karena saya percaya semua yang terjadi dalam hidup Mongol itu semua karena kebaikan Tuhan. Orang berpikirkan, wah lu enak lu stand up komedi termahal. Padahal yang termahal itu Cak Lontong dan Kiki Saputri. Mereka yang 150 juta, saya hanya 70. Mereka seminggu sekali, saya seminggu 6 kali. Ya kan? Dari sisi termahal memang benar mereka, tapi nyarinya saya lebih banyak. Gitu. Itu dulu. Sekarang agak susah karena udah mau masuk bulan puasa. Nggak mungkin ada stand up. Orang lagi tadarusan, ya kan, lagi sholat di masjid, lagi buka puasa bersama, tahu-tahu ngundang Mongol stand up. Kacau dunia persilatan. Jadi 30 hari ke depan saya susah show. Tapi apa yang buat Mongol tetap bahagia? Ada syuting horor. Show susah, horor datang. Nggak apa-apa jadi setan, yang penting duit masuk. Jadi kalau orang nanya enak ya Ngol, sebenarnya enak-enak. Tapi ada hal-hal yang membuat saya juga susah bergerak. Apalagi sebagai seorang anak Tuhan yang sampai hari ini saya tidak pernah malu, tidak pernah takut ngomong dimanapun bahwa saya punya juru selamat namanya Yesus Kristus. Saya nggak pernah takut mau diundang oleh Habib manapun saya datang. Karena buat saya sekalian kita sharing together. Iya dong. Tapi kalau ada orang bilang, tapi Mongol udah pindah agama. Mohon maaf sayang. Selama babi kecap di Manado masih dimasak, saya tetap babi kecap sejati. Kalau ngoni serasa babi kecap Manado sayang. Kon dia panas, nasi panas. Simon Petrus, Andreas dan Zebedeus lewat, gua cuekin. Jadi kalau orang nanya, tapi Ngol bagaimana lu mempertahankan imanmu di tengah-tengah lu sebagai seorang entertainment? Jadi kadang-kadang orang ngomong, tapi Ngol, jadi lu gimana hidupnya? Ya hidup sebagaimana biasa. Nggak ada yang berubah dari hidup Mongol. Yang berubah hanya nggak dugem. Sudah nggak dugem sejak stadium tutup. Nah yang ketawa kayaknya Purna. Muka-muka eyang nih. Pokoknya sejak lahir baru, saya pernah kepahitan ke gereja. Terus kembali lagi Tuhan pulihkan sampai hari ini. Saya tetap menjalani hidup saya tanpa saya rubah untuk terlihat sempurna. Ada saatnya saya marah, paling sering marah di mana? Di foto bersama. Ada yang narik baju, ada yang kecakar, ada yang nggak kasih waktu kita untuk napas, senyum terus. Saya bang, ya bang. Yang paling ribet cewek. Saya angle kanan bang. Udah foto dia bilang, kayaknya gemuk bang, lagi bang. Dapat oma-oma, timernya 10. Itu mumet hidup kita, serius loh pak. Kita mau marah, takut jadi maling kundang gitu. Karena yang paling seringnya nggak pernah nyetem handphonenya tuh oma-oma. Kita tidak menjatuhkan harga dirinya para oma-oma, tapi sering. Di Sangir dulu saya bahkan timer 20. Pelantikan bupati saya ngisi acara. Mongol, bawa foto deng oma 19, 18, 17. Mongol bilang, oma sini kita mau baking tuh handphone. Sudah dia tunggu, 15, 14 Tuhan belum 10. Jadi kalau orang nanya terus gimana bang? Saya udah pernah ngomong di banyak pelayanan, saya selalu membicarakan tentang hati. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tidak bisa ngejaga hati kita. Nggak bisa lihat orang sana pakai cincin lebih besar dari kita. Padahal kita nggak tahu dia belinya di TikTok. Karena kita lebih fokus kemana? Warnanya rose gold. Dia nggak lihat rantai kongguan juga rose gold. Melihat orang punya lebih dari kita, kita timbul iri. Gue pingin nih harus punya segini. Saya Bapak Ibu,
Di dunia artis dari 2011 saya udah stand up komedian paling laris di Indonesia. Dalam satu hari saya bisa punya 3 show. Saat itu saya masih berharga 22,5 juta. Satu hari 3 show. Kali 22,5 juta, berapa penghasilan sehari? Apa yang gak bisa Mongol beli? Saya main sinetron 178 episode. Duitnya masuk, saya beli Ferrari. Kenapa saya pingin Ferrari? Karena Raffi Ahmad punya Ferrari. Ya kan? Nggak mungkin gua kalah, saya Manado ini. Iya tuh, biar rumah semua rubuh, yang penting shalom. Iya tuh. Jadi saya beli Ferrari, Pak, saya beli Ferrari warna gold. Mobilnya datang, saya yang bingung siapa yang mau bawa nih Otto. Saya nggak tahu bawa mobil. Sampai kisah di panggung ini saya pakai sopir. Saya nggak tahu bawa mobil, Pak. Sekarang kalau saya pakai sopir, sopirnya lebih cakep, pasti saya dipikir yang numpang. Iya kan? Jadi kita pergilah tongkrongan artis dulu Citos. Itu pergi menongkrong bareng. Gading Martin gitu, Wendy, Cagur. Berangkat beta, deng Ferrari. Nyampe di Citos, kita turun dari mobil, ibunya ngomong, orang bengkel ya bang. Tuhan Yesus, siapa dia bilang orang bengkel. Tuhan kita Otto ini atas nama Roni Immanuel. Ulang tahun Pak Haritano Sudibyo di Hotel Grand Hyatt. Saya pakai Alphard. Turun dari Alphard dibukain pintu. Yang buka pintu nanya, gantian sopir ya bang. Lu gak tahu gua artis apa gimana? Jadi agak ribet. Tetapi apakah saya harus stres dengan itu? No. Gua jual mobilnya. Gua beli Ayla 70 juta. Karena memang mobil itulah yang paling cocok dengan muka. Jadi saya nggak pernah mau maksa. Jadi saya selalu ngejagain hati. Orang mau ngomong apapun tentang Mongol, saya nggak peduli. Orang mau bilang, wah Mongol itu kumpul kebo. Pak, ngumpulin anjing aja udah susah, kebo dimasukin mobil. Saya menghindari itu, saya bahkan puasa seks sudah 8 tahun lebih. Karena saya tidak mau terjadi hukum tabur tuai karena anakku perempuan. Jika aku menyakiti hati seorang perempuan, apa kabarnya kalau anakku disakiti? Apakah aku sebagai ayah siap? Supaya itu tidak terjadi, saya nyantai. Oh jadi abang udah gak seks bebas? Enggak, saya main Mobile Legend. Kalau ada gereja yang mau marah, nggak mungkin mau main peta umpet. So tua begini le, iya 1, 2, 3, nggak lucu. Mobile Legend aja paling indah. Jadi saya jaga hati. Ada cewek datang mau masuk di hati, saya lihat dulu motivasi mau ngapain. Wah kita Pepai tua baru sekarang artis. Wah semulai curhat di tengah jalan. Mama sakit, oh Tuhan Yesus. Hujan. Bunyi. Jadi saya nggak pernah ribet Pak. Buat saya hidup ini saya nikmati. Saya juga berharap yang hadir hari ini nikmati hidupmu dengan takut akan Tuhan. Itu aja, nggak usah lebih. Saya sudah melewati belanja Hermes, Louis Vuitton, udah belanja Chanel, udah semua gue beli. Saya beli jam tangan, aduh Bapak Sorgawi. Tabeking rumah 7 tingkat di Sangir. Saya orang Sangir. Orang Sulawesi Utara suku Sangir. Sampai hari ini daerah saya masih 3G. Jakarta udah 5G, kami masih 2G. Jadi oma-oma paling banyak dengan handphone Nokia. Anak muda handphone Samsung A3. Masuk mantos hilang sinyal. Tapi nggak ada yang perlu saya sesali. Everything good.
Karena kenapa? Selain saya jaga hati, saya memperhatikan langkahku. Jadi buat anak muda, bang gimana bang? Saya kok begini ya, saya punya ini begini, saya suka mimpi begini. Kalau Anda sering nanya mimpi dan mimpi itu tidak terjawab, besoknya Anda takutnya ngecak togel. Jadi kalau ada mimpi jangan ditanya. Di Instagram Mongol banyak sekali. Kak, saya mimpi di rumah saya ada begini. Artinya apa ya kak? Ya Tuhan, cari kamus. Hong Kong dan Singapura. Lalu duduk deh di rumah ngecak. Jangan teman-teman, santai. Mau mimpi apa terserah. Yang penting jadikan mimpi itu satu peringatan. Dan yang kedua bunga tidur. Buat anak muda juga begitu. Hari ini yang hadir lebih banyak anak muda. Saya juga udah muda. Ini mohon maaf, saya mau nanya. Rentang usia anak muda tuh dari berapa ke berapa ya? Soalnya saya udah 47 masih muda atau setua itu? Muda tuh orang. Karena W.R. Supratman dan teman-teman di tahun 1928 semua masih anak muda. Tapi ada yang tua. Tapi dibilang pemuda. Jadi kalau orang nanya, terus gimana kak? Santai aja. Cantik-cantiklah dengan hatimu. Jangan cantik dengan mukamu. Skincare itu bagus tapi juga jebakan. Karena hanya untuk muka, leher gak masuk. Iya tuh. Jadi kalau Anda ingin cantik, hatimu aja dulu yang dipercantik. Karena kalau hati Anda dipercantik, memandang apapun selalu dengan positif. Tapi kalau muka yang kau percantik, teman Mongol, mukanya putih, glowing sampai jidatnya, ya ampun Tuhan. Boleh bak kacang anak di situ. Tapi sekali dia buka DP leher, oh Tuhan kayak itang. Sama dengan kaki kena knalpot. Cantik di hati. Jadi kalau orang nanya terus bagaimana bang, kenapa kita harus percantik hati? Ada ayatnya Bapak Ibu, saya nggak bohong, ada di Amsal. Tunggu saya cari buat teman-teman biar lebih enak. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ada? Oh, ada. Coba kita baca sama-sama Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jaga hati. Karena kalau Anda tidak menjaga hati, ditinggal pasanganmu, Monas diajak ngobrol. Ada banyak begitu karena dia meletakkan hatinya kepada calon idamannya. Calonnya orang Manado bilang tumingkas hilang, dropping, sutet dinaikin. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan izinkan masalah kecil menghilangkan sukacita di hatimu cuman karena masalah yang belum tentu berfaedah. Saya sampai hari ini digosipin tuh udah puluhan ribu pak. Bahkan di sesama teman pelayanan pun masih dianggap saya bagian dari satanisme. Sampai hari ini. Saya bilang kalau saya masih bagian dari satanisme, buat apa saya ngambil stand up? Di sana pasti lebih enak duitnya. Tapi bebannya lebih tinggi. Mending stand up, no beban, duit masuk. Oleh sebab itu saya lebih fokus bagaimana saya merangkai hidupku menjadi indah tanpa membuat orang lain merasa saya menjadi batu sandungan. Ada banyak orang ngomong Mongol begini, Mongol begitu. Tuh di rumahnya ada cewek. Padahal itu sepupu Mongol kandung. Mamanya dia sama mamaku kakak beradik. Cuman karena masalah sepele kita foto sama cowok. Keluar lagi tuh komen tuh kan bener dia homo.
Saya bingung, lu suruh gue foto sama monyet gitu. Nih sama cewek salah, sama cowok salah. Saya foto sama presiden diposting, sombong banget hidup lu. Lah, masa gue foto sama nyamuk kan kecil gak kelihatan. Jadi serba salah Bapak Ibu. Nongkrong di Plaza Indonesia dibilang hedon. Nongkrong di atrium pasti nyari tuh. Lah serba salah. Lah itu gue suruh nongkrong di mana gitu. Naik pesawat bisnis kelas dibilang sombong. Giliran duduk di ekonomi tuh kan udah miskin. Lu suruh gue duduk di mana pangku-pangkuan sama pilot. Jadi serba bingung kita. Sama juga dengan hamba Tuhan. Gemuk sedikit dituduh nilep duit persembahan. Kekurusan katanya kurang kuasa. Nah lu maunya gimana? Kita disuruh nge-gym tiap hari. Terus kita lupakan pelayanan. Di tempat nge-gym dari 100 cowok 80-nya ya begitulah. Datang cuma ngangkat barbel 5 kali. 1, 2. Tahu-tahu aerobik. Jadi kalau kita nggak jaga hati kita bisa keluar dari kehendak Tuhan. Penuh dengan iri hati, penuh dengan dengki, penuh dengan dendam. Jadi itulah kenapa Tuhan suruh kita jaga dengan segala kewaspadaan. Jadi kalau ada orang yang ngomongin hidup kita, balas tapi pakai Amsal 20 ayat 14, ayat 19. Janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jadi kalau ada orang yang suka ngomongin, Bu bocor ya. Ada yang nanya ngomong orang bocor mulut, bagaimana buat bertobat? Baptis ulangnya. Ya percuma. Percumanya di mana? Mahal kolam renangnya. Mendingan pakai wastafel. Bersihin, penuhin, masuk tuh mulu. Bertobatlah dan kembali pada Bapa. Jadi nggak usah riwe, jaga hati. Nggak usah terlalu khawatir orang mau ngomong tentang kita. Selama kita tahu hidup kita dengan Tuhan aman-aman aja. Yang belakang itu bagian dari untuk membuat kita makin bertumbuh ke depan, makin baik dan makin baik. Itu saya lakukan Bapak Ibu. 13 tahun saya jadi artis. Saya artis Sulawesi Utara paling top selama 12 tahun berturut-turut. Sulawesi Utara ada Vero Walando, ada Mika Tambayong, habis apa? Angelina Sonda, siapa lagi? Marcelino Lefran, Angel Karamoy, ya kan? Cantik dan ganteng. Tapi sorry, saya yang paling banyak main film. Itu sudah 41 layar lebar yang kubintangi. Total 45, masih ada 4 belum tayang. 7 saya jadi cowok. Hanya 7 kasihan Tuhan Yesus. DP 35 jadi banci. Bagejo yang penting doi maso. Karena saya susah milih karakter. Nggak ketemu gitu. Orang bilang Mongol lu kan harusnya jadi pemeran utama. Susah. Selama Rio Dewanto, Chico Jericho, ya kan masih pada hidup. Saya kebagian jatuh dari pohon juga udah puji Tuhan. Di ganteng-ganteng serigala saya cuma manggilin Aliando. Bro, mobil tabrak pulang. Selesai Pak. Nggak ada sambungannya lagi. So mati oto tabrak. Di film Om Indro naik enak turun oga saya jadi kuntilanak Pak. Nggak ada dialog cuma dikasih naik pohon. Oke ngol action. Gitu doang di atas Pak. Yang penting doi maso. Daripada teman Mongol, saudara Mongol main film layar lebar Pocong 2. Judulnya Pocong episode 2. Dia suruh DP keluarga Bauni semua di Manado bayar 150 kursi. So abis film dorang bingung mana ngana. Ternyata dia jadi pocong.
kan gak kelihatan muka ya Pak kalau jadi pocong. Jadi DP mama mana-mana. Sebelah mana? Ternyata cuma, tapi kalau jadi kuntilanak kan kelihatan Pak di atas pohon. Nggak apa-apa, yang penting 8 juta per hari. Iya dong. Komik 8 150 juta. Tapi jadi Sailor Moon. Jadi Wonder Woman. Jadi Black Widow. Ya kan, nggak apa-apa. Gereja marah, balikin perpuluhannya. Perpuluhan lancar, yang gue jadi bencong dimarahin. Balikin Pak 115 jutanya. Sama juga sekarang apalagi kita. Kalau kita nggak jaga hati, kita mumet hidup Pak. Sekarang orang bilang, hati-hati Pak Mongol. Pak Mongol sudah semakin gemuk. Hati-hati Pak, sakit jantung sedang mengintai. Kurusin Pak badannya. Rajinlah Pak olahraga. Paling bagus buat nurunin badan tuh berenang Pak. Lah apa kabarnya no ikan paus keliling 7 negara. Di tiap hari berenang. Segitu-segitunya. Orang lebih suka paus daripada hiu. Ini kan jadi ngapain ribet. Perkara nasi diatur. Nggak boleh nasi putih. Kita jadi bingung. Gua yang makan dia yang ngatur gitu. Disuruh ganti nasi merah. Alasannya nasi putih karbo dan gula tinggi. Nasi merah karbo gula rendah serat tinggi. Saya nanya dokter, dok serat ini fungsinya apa sih sebenarnya? Untuk memperlancar buang air besar Pak Mongol. Nah lu hidup cuman buat berak. Nggak lucu. Ngapain? Di kalau nasi putih nggak boleh harus nasi merah, kenapa kita nggak ganti nasi kuning? Ya kan? Nggak ada orang bawa sajian di bawah pohon nasi putih. Orang bawa sajian di bawah pohon nasi kuning. Berarti ternyata lebih enak nasi kuning. Kenapa nasi kuning enak? Ada oreknya, ayam sepotong perkedel. Nggak ada orang nggak mati gara-gara nasi kok, percaya teman-teman. Jadi jaga hati. Jangan izinkan hatimu remuk redam. Santai aja ngadepin hidup. Pak Mongol, bagaimana presiden nanti Pak Mongol? Siapa menurut Pak Mongol? Tunggu aja hasilnya, nanti diumumkan. Yang perlu kita lakukan sekarang ngapain? Doa semoga yang terbaik yang memimpin bangsa kita. Betul? Betul dong. Siapa aja calon tiga-tiganya putra terbaik bangsa. Nggak ada satu dari Zimbabwe. Nggak ada satu dari mana. Semuanya putra terbaik bangsa. Yang terbaik pasti Tuhan akan berikan buat kita nantinya. Amin. Amin. Pak, bagusan Pak Prabowo. Ya sudah kalau memang itu yang terbaik gasken. Tapi kayaknya Pak Ganjar paling bagus. No atur Jo. Kalau Pak Mongol, saya mau nyalon Bupati Sangir. Mohon doanya teman-teman. Verifikasi mulai dipersiapkan. Itu, ya putra terbaik Sangir. Saya kemarin harusnya calon anggota legislatif nomor urut 1 untuk DPR RI. Kenapa nggak jadi ngol? Restu dari beliau, dari orang tua nggak turun. Padahal udah dikasih cincin, kalung dan gelang.